Predikat sebagai tuan rumah tak menjamin Indonesia tampil dominan. Di turnamen Indonesia Master 2015 kali ini, golfer-golfer tanah air harus gigit jari. Pasalnya hanya mampu meloloskan satu nama ke fase final round. Tentunya hal ini di luar target yang ditentukan. Kira-kira ada apa ya? Kemeriahan Indonesian Masters 2015 telah usai. Sederet rekor dan catatan penting menghiasi turnamen yang berjalan selama 4 hari. Lagi-lagi, golfer flamboyan asal Inggris Lee Westwood menjadi penguasa di Royal Jakarta Golf Club. Kemenangan pentingnya di babak playoff melawan golfer asal Thailand Chapchai Nirat mengantarkannya meraih hat-trick trofi di Indonesian Masters. Namun yang kini menjadi perbincangan hangat publik golf tanah air, yakni skuad Indonesia yang hanya berhasil meloloskan satu wakilnya sampai ke fase final round. Ian Andrew menjadi satu-satunya pegolf yang menyelamatkan muka Indonesia di gelaran Indonesian Masters tahun ini. Hingga turnamen berakhir, Andrew terus berjuang untuk merangkak naik di posisi leaderboard. Catatan total 302 pukulan over 14 di bawah par membuat golfer asal Bali ini finish di posisi ke-62. Nasib naas malah harus diterima oleh golfer unggulan Indonesia George Gandranata. Menjadi golfer yang diunggulkan, George malah tampil jauh dari yang diharapkan. Tampil kurang meyakinkan, 14 bogey selama 2 hari menjadi bukti nyata penurunan kualitas seorang George. Mantan juara Independence Day Golf Invitational 2014 ini menganggap cuaca menjadi faktor utama jebloknya permainan di hari pertama dan kedua. Sebenarnya kalau buat saya ya angin tersebut ya, karena ini merupakan angin yang paling kencang yang saya pernah mainkan di Royal Jakarta, mungkin di Indonesia kali juga. Dan saya tidak expect angin sekencang itu. Jadi mungkin ini bisa menjadi suatu pelajaran buat saya agar supaya bisa siap selalu ya dalam segala kondisi ya, karena emang benar-benar tidak expect angin seperti itu. Kurang baiknya performa George amat begitu disayangkan oleh penggemar dan pengamat golf di tanah air. Pengalaman dan jam terbang yang dimilikinya dirasa cukup untuk mengantarkan nama Indonesia tampil lebih baik di turnamen Indonesian Masters tahun ini. Saya agak sedikit kecewa ya, karena terus terang saja sebetulnya saya mengharapkan George itu lolos ya. Kenapa? Karena dibandingkan pro yang lain, George itu relatif lebih sering bertanding di luar negeri. Secara logika, ketika sering bertanding di luar negeri kan pressure ya, mental terutama, itu pasti dia bisa mengatasinya begitu. Cuma kelihatannya memang handicap yang paling berat adalah angin ya. Jika menengok ke belakang, turnamen-turnamen lokal banyak diselenggarakan. Namun hal itu kini menjadi pertanyaan. Tensi pertandingan dirasa kurang begitu terasa impact-nya. Saya berani katakan iya, karena saya katakan tadi bahwa banyaknya turnamen lokal belum menjadi jaminan bahwa ketika ada turnamen yang berskala internasional yang digelar di Indonesia, pegolf kita bisa bersaing dengan pegolf mancanegara. Karena masih ada semacam anggapan bahwa pegolf kita kalau bermain bersama dalam satu grup, ada pemain bulenya begitu, mereka udah minder. Satu handicapnya adalah kemampuan untuk menjalin komunikasi, kemampuan untuk menguasai bahasa Inggris. Nah, kalau George, kita tahu dia kan pernah di Amerika. Kalau soal komunikasi, George oke lah ya. Tapi rasanya toh dia juga tidak berhasil. Jadi menurut saya kalau kembali ke George, salah satu ikon Indonesia, rasanya problemnya bukan problem bahwa teknis, tapi problem yang lebih bersifat psikologis. Nah, kalau pemain-pemain yang lain di luar George, itu selain ada problem psikologis, juga ada problem teknis. Karena ketika situasi kondisi kejiwaan tidak tenang, main pun juga tidak akan bagus begitu. Meski hasil kurang begitu maksimal, George mencoba mengambil sisi positif. Pembelajaran mendasar diharapkan akan memacu spirit para pegolf tanah air guna memperbaiki penampilannya di event-event internasional mendatang. Pembelajarannya adalah bahwa kita harus tetap kondisi apapun ya, harus tetap ya mainnya biasa aja gitu, walaupun kondisi nggak mudah atau kondisi susah, kita tetap harus kondisi mental kita harus tetap sama, seimbang, normal. Tidak boleh terlalu wah, tidak boleh terlalu
down gitu. Karena saya lihat juga pemain Lee Westwood mainnya sabar sekali. Walaupun cuaca dibawa angin kemana-mana, itu emang dia masih ya udah gitu, oke lah gitu. Dan dia pengalaman emang lebih banyak ya bisa dibilang. Tapi saya tanya beliau juga, dia bilang angin yang kemarin ini lebih kencang daripada angin di British Open. Itu dan tentu saja dia bisa mengambil pengalaman dari situ ya. Dan tapi untuk kita ini merupakan pengalaman baru dan kita bisa belajar dari dia bahwa kondisi se-ekstrim apapun kita harus sabar, bahwa par itu merupakan skor yang bagus. Banyak orang mengira waduh sudah bogey, cari birdie main lebih agresif, bogey tambah banyak, tapi ini kondisi cuaca yang ekstrim, skor par saja sudah bagus. Ya, semoga di tahun-tahun mendatang golfer-golfer Indonesia bisa menjadi raja di rumah sendiri.